dan santri yang juga diwisuda hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan ada 11 anak yang selesai hafalan 30 juz. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka dan kita semuanya dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Buya Yasril dan keluarga besar Yayasan Fathahilah Blok B Tanah Abang. Buya Yasril ini kenal dengan Askar Kauni mulai dari masjid ini. Jadi dulu usbob khutbah Jumat di sini, kemudian cerita tentang anak-anak penghafal Al-Quran. Mula-mula pengen lihat, lalu kemudian bikin kaki es pertama di Pamulang kalau nggak salah ibu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 4 apa udah lebih 5 Kauni Quranic School, dan alhamdulillah habis itu ketagihan nambah lagi bikin Mahat Askar Kauni Balaraja. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah kasih berkah buat Buya Yasril, buat semua orang yang ikut terlibat dalam kebaikan ini dari Blok B Tanah Abang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki mereka, Allah tinggikan derajat mereka, Allah mudahkan semua urusan mereka dunia dan akhirat. Juga yang Abi banggakan anak-anak Kauni Quranic School yang barusan tampil juz 30 katanya wisuda 6 orang Buya, benar ya? Dan kita doakan mudah-mudahan akan makin banyak anak Tanah Abang yang hafal Quran. Buya sudah cerita ke saya bagaimana dahsyatnya lingkungan di sekitar Tanah Abang. Dan jangankan Tanah Abang yang hotel yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak juga di sekitar Mahat Askar Kauni anak-anak yang belum keurusan, yang sudah di pondok, alhamdulillah sudah senang hafal Quran. Tapi yang di sekelilingnya yang nggak bisa baca Al-Quran juga banyak. Termasuk juga kalau usbab boleh tebak, anaknya ngafal Quran di Mahat Balaraja, orang tuanya masih berantakan bacaan Al-Qurannya. Masih ada nggak kira-kira itu? Masih banyak. Jadi mudah-mudahan nih anak kita jadi syafaat bagi kita kelak nanti di hari kiamat. Dan Allah akan halalkan bagi kita menjadi ahlul Quran, jadi penghuni surga yang paling indah. Kata Rasulullah SAW, lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga di antara golongan manusia. Allah yang lam yalid wa lam yulad, enggak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Tiba-tiba statementnya Rasulullah, Allah punya keluarga. Siapa ya Rasul? Mereka keluarga Allah, ahlul Quran. Hum ahlullah wa khosatu. Ahlul Quran, mereka itu keluarga Allah dan orang-orang khusus milik Allah. Jadi kalau pengen lihat keluarga Allah, nih anak-anak penghafal Quran. Kalau mau ngelihat keluarga Allah tuh para asatid yang mereka ngasuh, nemenin, dampingin anak-anak kita belajar Al-Quran. Keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Wajah-wajahnya kelihatan nih, kayaknya nggak ada yang kena utang. Ada yang punya utang nggak kira-kira? Tuh kan, alhamdulillah nggak ada yang ngaku, tandanya nggak ada yang punya utang. Karena keluarga Allah tuh, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kami ini di Mahat Askar Kauni, kalau udah nggak punya makanan, kalau token listrik udah bunyi, nggak minta kepada siapa-siapa, kita ngangkat tangan, minta sama Allah. Bahkan sering kali doa kita tuh, ya Allah, buat orang musyrik, orang munafik, orang kafir, engkau kasih rezeki yang banyak. Kenapa kami, keluargamu, tidak engkau jamin rezeki kami? Buya, amal ini doa ya. Pokoknya bilang sama Allah, ya Allah, buat orang musyrik, munafik, kafir, engkau bagikan rahmatmu, engkau cukupkan rezeki mereka. Kenapa kami, keluargamu, tidak kau cukupkan rezekinya? Maka itu sebabnya Mahat Askar Kauni, doain ya ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan nanti di tangan mereka Mahat Askar Kauni jumlahnya bisa jadi ribuan. Amin. Sekarang jumlahnya ada 28 Mahat Askar Kauni. Ini tim komite dari Yayasan Pendidikan apa namanya itu? Al-Quran Semudah Tersenyum. Alhamdulillah ini sudah punya lahir keluarga baru lagi. Ada Mahat Askar Kauni, ada Yapas, ada YAI, Yayasan Amal Indonesia, Ustaz Rizaya. Alhamdulillah, dan terus bertambah
ada Yayasan Fatahillah. Ini semua menunjukkan bahwa anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang mikirin banyak. Jadi jangan pernah takut. Insya Allah nanti, insya Allah, nah ini calon ulama udah berani kesini nih. Insya Allah. Dulu Usbob kalau tampil di depan gemeter. Ini nggak disuruh aja berani ke depan. Insya Allah. Kita doain ya anak-anak kita semuanya jadi alim ulama. Dan coba lihat berkaca, anak-anak kita ini sekarang umur segini sudah hafal 30 juz. Kita wisuda hari ini. Dulu Usbob umur segitu, hafalannya 1 juz juga belum. Dan nggak tahu tuh ayah bunda, pernah dengar nggak pengakuan Usbob? Usia 15 tahun, baca Al-Quran, lulus SMP aja nggak bisa baca Al-Quran. Tapi Masya Allah yang hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya begitu lulus SMP, pas-pasan nilainya, ditanya sama papi almarhum, semoga Allah rahmati beliau, kamu nilai cuma segini, SMA negeri mana yang mau terima kamu? Tiba-tiba kemudian meluncur dari lidah saya ngomong gini, mau masuk pesantren Pak. Dan Alhamdulillah kalau disusur-susur dari kakek, nenek, datu, andung, kakek moyang, nenek moyang, nggak ada satupun yang masuk pesantren. Jadi tiba-tiba mulut saya bilang mau masuk pesantren Pak. Maka yang hotel 5 rahmati Allah, saya langsung kemudian ditatap sama papi saya dan semua keluarga natap, karena tahun 90-an Bapak Ibu, namanya pesantren itu masih terbelakang. Maka tiba-tiba kemudian ada seorang abang saya ngomong gini, hah? Mau masuk pesantren? Mau jadi tukang tahlil lu Bob? Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Masya Allah, dari semua tatapan yang kayaknya kecewa, menganggap saya hina, ada satu tatapan yang kayaknya berbunga-bunga, dia bahagia. Tatapan siapa? Tatapan almarhum papi saya. Besok pagi Hotel 5 rahmati Allah, beliau ini udah siap bawa tas kerjanya, naik mobil, nyamperin saya. Nih, cium tangan nggak? Nah. Salim Ustaz, salim. Salim. Nah, Masya Allah, calon ulama, amin. Hafiz Al-Quran 30 juz. Maka papi saya nyamperin saya, langsung kemudian tangannya begini nih, nyodorin. Saya yang lagi duduk cium tangan. Mau berangkat Pak? Iya. Maka saya berdiri dari duduk, lalu kemudian papi saya ngomong gini ke saya nih, kamu mau masuk pesantren mana Bob? Tahun 90-an, tepatnya tahun 92. Sebut yang kira-kira seumuran saya. Tahun 92 kira-kira pesantren yang ngetop di Jakarta, apa namanya? Sebut namanya. Jangan-jangan yang ada di masjid ini bingung, pesantren apa tahun 92? Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya uritanya, kamu mau masuk pesantren mana Bob? Saya bilang, nggak tahu Pak. Tapi kamu tahu pesantren? Tanya papi saya. Enggak. Lalu kamu ngomong mau masuk pesantren dari mana? Enggak tahu Pak. Saya ngomong gitu. Maka kemudian itu membuat papi saya bingung. Dia masuk ke mobil, dia taruh tas kerjanya, dia udah duduk di mobil, tiba-tiba dia keluar lagi. Di antara badan mobil dan pintu mobil, badannya terjulur, dia berdiri, dia ngomong gini, Bob, Bob, masuk, naik mobil. Mau kemana? Kita cari pesantren hari ini. Hotel 5 rahmati Allah, rupanya dia senang ada seorang anaknya mau masuk pesantren. Nggak tahu nih, Bapak Ibu senang nggak anak di pesantren? Jangan-jangan ada di antara kita yang kayak aja kan masa depan anak saya suram kalau masuk pesantren. Hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena saya, papi, kami anak beranak nggak tahu pesantren, lalu kemudian kami jalan. Tahu yang terjadi? Setiap kalau ada warung pinggir jalan, maka papi pasti berhenti, dia turun, dia nanya ke warung, Pak, pesantren yang dekat sini mana? Maka kemudian kami dapat informasi ada tuh.
di jalan apa namanya nih? Bukan pesantrennya Kiai Sukron Mamun Darul Rahman, apa namanya? Senopati. Sekarang udah pindah. Ada tuh di Senopati Kebayoran pesantren. Maka kami datang. Alhamdulillah usia saya 15 tahun lulus SMP, maknanya di kelas itu harusnya masuk kelas 4. Satu SMA itu kelas 4. Dan kelas 4 itu Hotel 5 rahmati Allah udah lancar baca bahasa Arab, lancar ngerti tafsir, ngerti fikih segala macam. Waktu Bobby dites, Anda tahu Hotel 5 rahmati Allah, saya baca Al-Quran aja nggak bisa. Jadi saya nggak lulus. Nih dengerin nih, ini kiainya Askar Kauni kagak lulus pesantren. Lulus tes nggak lulus. Makanya Hotel 5 rahmati Allah, tapi saya ngelihat ada kebahagiaan, ada cita-cita yang luar biasa dari almarhum papi saya. Tangan saya digeret sama papi saya, tahu kemana? Ke rumah Kiai Sukron Makmun langsung. Papi saya ngomong begini, Pak Kiai, anak saya pengen masuk pesantren, tolong terima. Tapi rupanya Pak Kiai mengatakan, Pak Haji, mohon maaf, ini ada ratusan list orang yang mau daftar ke Darul Rahman. Jadi saya nggak bisa terima, nggak adil ini. Lalu kemana anak saya mau didaftarkan? Pergi ke Ulu Jami. Ada pesantren namanya Darun Najah. Maka temuin kiainya. Maka kemudian dites. Saya diajak papi saya hari itu juga ke Darun Najah. Tahu yang terjadi? Begitu dites, alhamdulillah enggak lulus. Jadi 2 kali enggak lulus nih. Tahu yang terjadi? Hotel 5 rahmati Allah, papi saya masih ngadep lagi ke Kiai Ma'ruf Amin. Bilang, Pak Kiai, anak saya ini mau nyantren, tolong terima. Oh Pak Haji, kalau di sini emang susah, ketat seleksinya. Kalau mau cabang kami ada di Bogor, di mana? Cipining. Hari itu juga kami pergi ke Cipining. Tahu apa yang terjadi? Dites di sana, alhamdulillah enggak lulus. 4, 5 pesantren termasuk pesantren Al-Kamal punya Golkar. Saya datang ke sana, enggak lulus, enggak lulus, enggak lulus. Hingga Hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai stres sendiri. Ini kira-kira saya diterima apa enggak? Tapi alhamdulillah ada kiai muda saat itu. Namanya Kiai Nur Iskandar SQ, tahu nggak? Almarhum, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Maka sore itu papi datang dengan bahagia mengatakan, Bob, ada kiai muda, ceramahnya bagus, papi udah nikmatin. Dan papi ngomong ke beliau, bawa anak Pak Haji, kita mau lihat. Dan Masya Allah, Hotel 5 rahmati Allah pesantrennya di Kedoya sempit. Santrinya saat itu lebih dari 5.000 orang. Dan alhamdulillah begitu dites, Bobby lulus. Alhamdulillah. Bukan karena kualitasnya bagus, tapi karena Asidikiyah buka cabang baru di Cilandak, Al-Mahbubiyah. Belum ada santrinya, diterima Bobby di sini. Ini biar jadi motivasi buat anak-anak semua ya. Pokoknya punya keinginan kuat, ilmu nggak ada, tapi mau belajar. Tapi Masya Allah, Hotel 5 rahmati Allah, betul diterima. Karena nggak ada santrinya, diterima cuma 2 kelas. Kelas 1 sama kelas 4. Jadi yang lulusan SD masuk kelas 1. Yang lulusan SMP masuk kelas 4. Bobby diterima di mana? Kelas 4. Tapi Masya Allah, kawan-kawan semuanya pintar bahasa Arab. Udah ngerti fikih, udah ngerti tafsir, ngerti macam-macam. Tapi Bobby ini baca Al-Quran nggak bisa. Maka kawan sebangku Abi nih, nah sekarang beliau punya sekolah banyak sekali di Serpong. Sekolahnya Syafana Islamic School. Beliau sahabat Abi namanya Nanang Firdaus. Ustaz Nanang tuh yang ngajarin Abi bagaimana cara baca, ngajarin Abi pelan-pelan bagaimana bisa baca kitab kuning. Dan alhamdulillah, Masya Allah, rupanya karena doa orang tua, Hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang tua 6 semester 3 tahun berada di pesantren. Selama 3 tahun itu Hotel 5 rahmati Allah dan 6 semester setiap kali pembagian rapot, maka Masya Allah, kalau diumumin sama Pak Kiai Haji Manarul Hidayah, Kiai Abi ini udah pernah ceramah di sini belum? Kiai Manarul Hidayah belum. Kiai Manarul Hidayah kalau ngumumin santri
juara umum dari pesantren, insya Allah itu setiap semester yang naik pasti almarhum papi, yang nerima piala dan piagam. Kalau diumumin santri juara umum aliyah 6 semester, yang naik pasti abi. Jadi hotelima rahmati Allah, bayangin nggak bisa baca Al-Quran, bayangin nggak ngerti bahasa Arab, bayangin fikih, kitab kuning, semua madah pelajaran nggak ngerti. Tapi Masya Allah, karena tahu kami ini terlambat, kami ini sudah tercecer di belakang, maka setiap malam kalau ada santri jam 9 malam semuanya sudah pada tidur di pesantren, ada lokal masih nyala sampai jam 2 malam, maka mulai kiai, ustadz, security, semuanya bakal tahu itu yang belajar sampai tengah malam pasti Bobby namanya. Maka hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahu apa yang terjadi? Yang saya rasakan adalah karena doa orang tua, wabil khusus ayah almarhum papi. Maka Anda, para orang tua, doain sungguh-sungguh anak kita yang belajar di Ma'had Askar Kauni, yang belajar di KKS Fatahillah, doain sungguh-sungguh. Doain anak-anak kita mudah-mudahan jadi ulama besar. Doain anak kita mudah-mudahan jadi presiden 2045, amin. Yang sekarang amin aja ya. Cocok nggak? Iya, aminin doanya, amin. Pokoknya yang baik-baik kita, pokoknya nggak macam-macam. Kita minta sama Allah presiden yang paling soleh, amin. Nah, kenceng banget nih. Hotel iman, rahmati Allah. Jangan salah ngedidik anak. Salah ngedidik anak itu gimana? Dulu almarhum papi saya Haji Khairi Awan, beliau itu senang banget lagu-lagu barat. Dulu nyetel radio tuh, nyetel lagu pakai tape yang pakai pita. Di rumah, di kendaraan, saya sampai hafal semua koleksi lagu-lagu baratnya. Mulai dari Beatles, di Purple, segala macam hafal karena sering diulang-ulang. Tapi waktu saya diantar sama beliau ke pesantren As-Siddiqiyah, bayangin, abang-abang, adik-adik nggak ada yang nganter. Mami saya aja nggak nganter, tandanya mereka nggak suka Bobby belajar ke pesantren. Yang nganter siapa? Cuma satu orang, papi saya. Maka beliau nyetir, saya di sini, dan alhamdulillah hari itu saya ngelihat mungkin sama seperti kalian para ayah yang biasanya nggak pakai peci, begitu ke pesantren pakai peci itu, papi saya. Beliau pakai peci haji, dan alhamdulillah menuju ke Doya dari rumah kami di bilangan Taman Mini, sepanjang jalan nggak diputerin lagu-lagu barat di mobilnya. Diputerin apa? Tiba-tiba diputerin Murattal. Ngaku coba, tahun 92, kira-kira siapa di antara kalian yang suka Murattal? Jangan-jangan kita nggak tahu siapakah Imam Huzaifi, kita nggak tahu siapakah Abdul Basir Abdul Somad, kita nggak tahu siapakah Mahmud Khalil Husari, kita nggak kenal nama-nama itu. Termasuk siapa? Termasuk saya yang usia 15 tahun, termasuk papi saya almarhum Haji Khairi Awan, nggak tahu. Tapi beliau nyetel Murattal menuju kami ke pesantren. Lalu kemudian bacaannya enak, dan kemudian saya tanya ke papi saya, "Pap, ini siapa nama imamnya?" Beliau jawab, "Nggak tahu, Nak." Dan Masya Allah, bacaannya enak terdengar oleh telinga kami. Lalu kemudian pertanyaan kedua dari saya muncul yang usia 15 tahun itu, "Pap, surat apa ini yang dibaca?" Jawaban beliau, "Nggak tahu, Nak." 2 kali saya nanya dan beliau nggak tahu. Tahu yang terjadi Hotel Iman, tiba-tiba rupanya kelak saya tahu tuh imam yang baca itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Dan surat-surat yang dibaca adalah juz 30. Ini adalah malam Qiyamul Lail,
malam Lailatul Qadar, malam 27. Hingga akhirnya sampai bacaan An-Nas, habis itu beliau ruku, habis itu beliau kunut dengan doa yang panjang banget. Dan dalam rekaman stereo itu, jutaan orang di Masjidil Haram, amin, amin, sampai nangis-nangis. Maka begitu nyimak doa itu, pertanyaan ketiga muncul dari mulut saya sambil mengatakan, Pap, ini doa apa artinya? Kok orang-orang pada nangis? Kali ketiga saya nanya, tahu yang terjadi? Papi saya nggak menjawab tidak tahu. Dia mengatakan begini, nah, Papi nggak tahu apa doa itu, tapi Papi yakin 3 tahun kamu belajar di pesantren dengan sungguh-sungguh, kamu akan tahu setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan oleh imam ini dalam doanya. Kamu akan bakal ngerti kalau kamu belajar sungguh-sungguh di pesantren. Dan rupanya itu adalah kalimat sihir halal yang diucapkan oleh papi saya, membuat saya sungguh-sungguh belajar di pesantren. Karena itu Pak, Bu, mulut ini manfaatkan sungguh-sungguh untuk doa terbaik buat anak kita. Tapi yakin kalau kau sungguh-sungguh belajar 3 tahun di pesantren, kamu bakal ngerti setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan oleh imam ini dalam doanya. Karena itu doain sungguh-sungguh anak-anak kita. Saking pintarnya belajar, Abi atas izin Allah lulus tes kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Kita doakan terbaik, mudah-mudahan anak-anak kita akan jauh lebih baik daripada kita semua. Waktu ngedengar anaknya lulus, kayak Bang Benyamin girang banget ketika ngedengar Sidul lulus jadi tukang insinyur. Masih ingat gak tuh adegan itu? Habis saya sama, dia lari-lari itu. Anak saya ke Mesir, anak saya bakal belajar Al-Azhar. Dia teleponin semua keluarganya, dia girang itu. Padahal dulu masuk pesantren aja, semuanya pada nggak percaya, cuma dia yang percaya. Dan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, anak-anak yang Abi banggakan, alhamdulillah, dari 98 anak yang lulus ke Mesir tahun itu, dari ribuan anak-anak Indonesia yang mendaftar, alhamdulillah, nama Abi nomor 3 di urutan 98 anak yang lulus. Alhamdulillah. Singkat cerita, berangkatlah ke Al-Azhar Mesir. Asrama jazakallah disiapkan, beasiswa dikasih, buku dikasih, makan dikasih, uang jajan dikasih, semua sama Al-Azhar dikasih. Cuma calon istri waktu itu nggak dikasih. Kalau dikasih nggak ketemu sama Umi Maya. Kami disebut anak istana. Segala-gala dikasih. Bayangin, Mesir tuh negara miskin. Sampai sekarang jauh lebih miskin lagi. Tapi Masya Allah, jangankan buat anak negerinya, buat seluruh kaum muslimin dari ratusan negara boleh datang belajar gratis ke Mesir. Itu yang membuat saya bilang, selagi saya hidup, Askar Kauni nggak pernah kenal bayaran. Pokoknya semuanya harus gratis. Doain ya, mudah-mudahan Allah berkahi Askar Kauni seperti Allah berkahi Al-Azhar. Mereka negara miskin, tapi mereka bisa kasih segala-gala buat orang yang belajar Al-Quran. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 98 anak yang tahun itu 1996 berangkat ke Mesir dari Indonesia,
Kawan-kawan saya bulan pertama beasiswanya, uang jajannya udah dapat. Bobby sampai 6 bulan nggak keluar beasiswanya. Udah punya utang banyak sama kawan-kawan, minjem sama mereka. Mereka juga mulai sebel sama saya. Mereka ngomong begini, Bob, kita semua beasiswanya udah cair, kenapa kamu sendiri yang belum cair? Nggak tahu. Pergi ke TU dong, kata kawan-kawan. Tanya apa sebabnya beasiswa nggak cair. Maka seperti saran kawan-kawan, saya pergi ke TU. Begitu pergi ke TU, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, saya tanya, Pak, kenapa beasiswa saya belum cair? Kawan-kawan saya semuanya udah kebagian. Ini udah 6 bulan. Maka orang TU, orang Mesir itu senyum sambil mengatakan, kami sengaja beasiswa kamu belum kami cairkan selama 6 bulan. Tahu sebabnya? Nggak tahu, Pak. Sebabnya karena kami bingung nulis nama kamu pakai bahasa Arab. Bobby Herwi Bowo. Gimana coba nulisnya? Gimana cara nulisnya? Bobby Herwi, nggak ngerti itu orang Mesir. Maka sampai kamu datang ke sini dulu, kamu tunjukin nama kami bagaimana cara nulis Bobby Herwi Bowo itu, supaya nggak ada double payment. Nanti kamu bisa dapat 2 kali beasiswa. Oh Masya Allah, saya ngerti. Maka kemudian saya tulisin tuh Bobby Herwi Bowo bagaimana cara nulisnya di luar. Maka kemudian saya natap langit. Saya sebel banget sama papi saya. Saya ngomong gini sama papi saya, ya Allah, kenapa kau ilhami papi saya kasih nama begini? Ini salah alamat nih. Bobby kuliah ke Mesir salah alamat. Yang cocok tuh Hidayat Nur Wahid cocok tuh. Anies Baswedan cocok tuh. Benar kan? Bobby kayaknya tukeran nama Anies cocok nih. Ini calon presiden, dia calon ulama, gitu cocok tuh. Tapi Masya Allah, seperti Allah ngomong begini sama saya, fasbir sobron jamilan, sabar, sabar, karena sabar itu pasti indah. Nah, belajar tuh sabar. 4 tahun abi kuliah, dapat beasiswa, nggak berasa gampang, nikmat. Dan sampai saya tuh ngerubah nama saya jadi Salman Al Farisi, karena kalau ditanya sama orang, Mas Muk, siapa namamu? Bobby. Bingung. Bobby ismu kalb katanya. Bobby itu nama anjing kalau di Israel. Iya benar di Israel. Maka hotel lima rahmati Allah, tapi enggak. Nama pemberian dan enggak ada yang salah dengan nama dari orang tua. Tapi yang terjadi tahun 2000 saya pulang, mulai tausiah, bikin majelis, tablik akbar kemana-mana. Hotel lima rahmati Allah, 2008 saya terima undangan khutbah Idul Fitri di Sydney, Australia. Udah pada ke Sydney semua kan? Belum? Maka saya terima undangan khutbah Idul Fitri. Begitu saya terima undangan, maka saya girang, keluarga girang, para jemaah yang dikasih tahu girang. Tapi mereka termasuk panitia yang undang ngasih tahu, Pak Ustadz, mohon maaf. Biasanya pengalaman kami pasca kejadian 11 September 2001, Ustadz dan mubalik yang kami undang bakal susah dapat visanya. Jadi Ustadz harus siap-siap. Mulai pengurusan visa di Jakarta, nanti boleh jadi di bandara Jakarta atau di bandara sana di Sydney, maka bakal dipersulit. Ustadz harus siap mental. Kayak gimana gambarannya? Setiap Ustadz yang kami undang minimal 2 jam interogasi. Ada bahkan yang 18 jam diinterogasi, jawabannya peletat-pelitut, maka deportasi, langsung suruh pulang. Maka Ustadz harus siap mental. Insya Allah saya siap. Alhamdulillah visa nggak pakai wawancara, keluar Pak, Bu. Di Bandara Jakarta, Soekarno-Hatta nggak ada masalah. Di Sydney urusan saya cepat banget. Sampai bagasi udah saya bawa, panitia tidak satu pun yang jemput saya. Bingung saya, nih kenapa nggak ada yang jemput? Maka kemudian hari itu belum ada zaman WhatsApp. Hari itu cuma ada SMS, maka saya SMS, saya sudah di luar, kok nggak ada yang jemput? Maka mereka telepon, Ustadz, Afwan, Ustadz ada di mana posisi? Anda udah keluar, imigrasi udah lewat, saya bilang gitu. Kok cepet banget? Ustadz tunggu ya, setengah jam kami ngebut, bakal ke sana. Maka mereka ngebut, begitu ngebut, barang-barang saya dinaikin, mereka bilang, kok Ustadz cepet banget ya?
Semua ustadz yang kami undang minimal interogasi 2 jam kata panitia di sana. Maka saat itu tiba-tiba saya bilang dalam hati, ya Allah, terima kasih kau ilhami papi saya ngasih nama Bobby Herwibowo. Kalau namanya itu Muhammad, Ahmad, Salim, Anissa, repot tuh. Maka hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzabannar. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Maka kalau nyebut nama Usbob sedunia kayaknya cuma ini doang orangnya. Jadi hotel lima rahmati Allah nggak ada yang ketukar. Yang Allah kasih pasti yang terbaik. Hari ini Allah kasih anak-anak kita hafal Quran 30 juz. Hari ini para orang tua yang lihat menyaksikan anak KKS tadi hafal juz 30. Kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangan sungguh-sungguh. Kita doa pada Allah semoga Allah muliakan kita semua menjadi ahlul Quran. Bareng-bareng Ustaz. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Ya Allah, muliakan kami semua dengan Al-Quran. Muliakan anak-anak kami ya Allah menjadi penghafal Al-Quran. Berkahi keluarga kami, rumah tangga kami, anak keturunan kami dengan keberkahan Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kami. Jadikan kami menghalalkan apa yang diajarkan Al-Quran. Dan jadikan kami menjadi orang-orang yang mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Allahumma ya Allah, muliakan diri kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan semua orang yang terlibat dalam proses belajar dan menghafalkan Al-Quran. Jadikan kami ya Allah semua menjadi keluargamu, menjadi orang-orang khusus milikmu, dan jadikan kami ya Allah semuanya menjadi orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.